Selamat sore saudara, kita bertemu kembali di dalam program kita Selah. Dan bersama-sama kita sore hari ini kita akan sejenak mengambil waktu untuk kita memuji Tuhan dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kembali kami boleh mengambil waktu jeda sejenak dari setiap aktivitas kami untuk kami boleh memuji Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Forsake me.
Saudara, begitu banyak hal yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita, mulai semenjak kita lahir, masa kecil kita sampai dengan saat ini. Bahkan ada hal-hal yang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan kadang kita melakukan kesalahan yang dampaknya begitu fatal di dalam kehidupan kita, sehingga itu mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan itu terkadang begitu membelenggu kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa pada saat kita sudah berada di dalam Tuhan, kita semua sudah terbebas dari penuduhan, belenggu yang mengikat kita. Dan sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh yang di dalam Alkitab ini ada seorang tokoh yang besar, di mana kita bahkan dari sekolah minggu kita sudah belajar bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat yang begitu besar ketika Tuhan memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, dan kita akan sama-sama belajar dari Musa, kehidupan Musa. Namun sore hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan Musa sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Kita semua tahu bahwa Musa tokoh yang besar dan dia dibesarkan di dalam istana Firaun. Nah, Musa ini juga bahkan Tuhan sendiri begitu menghargai Musa. Bagaimana dia begitu setia terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan Tuhan sendiri pada saat dia berfirman, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, Tuhan selalu menyebut Musa itu dengan sebutan hambaku Musa. Dan ini tentunya sangat spesial karena tidak semua hamba Tuhan, tidak semua orang di tokoh di dalam Alkitab Tuhan menyebutnya dengan sebutan hambaku. Sebelumnya kita akan sama-sama melihat ke belakang. Saya ingin supaya kita sama-sama melihat ke belakang bagaimana dan latar belakang keturunan Musa dan apa yang mereka lakukan di sana. Kita akan mulai dari bagaimana kita melihat Yakub di dalam kehidupan Yakub, dan di dalam Kejadian 35 ayat 23 sampai 26 dikatakan seperti ini. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Kita semua tahu bahwa Musa berasal dari keturunan Lewi. Nah, Lewi merupakan anak laki-laki dari Lea, istri pertama Yakub. Dan seperti kita semua tahu, Yakub punya dua orang istri, yaitu Lea dan Rahel, dan juga dua orang budak yang melahirkan anak baginya, yaitu Bilha dan Silpa. Bagaimana kita bisa belajar dari kehidupan Yakub dan hal-hal yang dilakukan oleh Yakub semasa hidupnya juga berpengaruh kepada apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anak Yakub. Dan setiap hal yang dilakukan oleh Yakub, bahkan kita melihat bagaimana Yakub melakukan beberapa kecurangan di dalam kehidupannya. Contohnya pada saat dia memperoleh hak kesulungannya dari kakaknya Esau. Yakub melakukan kecurangan di sana dan itu juga terjadi. Tapi tentunya kita tidak menghidupi apa yang dilakukan oleh Yakub pada saat dia melakukan kecurangan. Dan apapun yang dilakukan oleh Yakub selalu ada konsekuensi. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini selalu ada konsekuensi yang harus kita lewati dan kita alami. Saudara, sekarang kita melihat sama-sama bagaimana apa yang dilakukan oleh Lewi. Di dalam Kejadian pasal 34, di sana dikisahkan bagaimana pada saat Yakub dan seluruh kaum keluarganya, seluruh anak-anaknya, mereka berdiam di satu tempat, di satu kota, dan di sana pada saat Sikem, anak dari Raja Hemor, itu memperkosa Dina, saudara perempuan dari anak-anak Yakub. Dan mereka begitu marah. Mereka begitu marah, tetapi mereka melakukan satu hal yang benar-benar seperti apa yang dilakukan oleh Yakub. Mereka melakukan kecurangan terhadap Sikem, terhadap Raja Hemor juga. Bagaimana mereka meminta supaya setiap laki-laki di kota itu harus disunat.
Dan pada hari yang ketiga pada saat mereka sedang mengalami kesakitan, Simeon dan Lewi datang kemudian membunuh semua laki-laki di kota itu termasuk Sikem dan Raja Hemor. Dan kemudian mereka menjarah kota itu. Dan apa yang mereka lakukan ini sebagai sebuah pembalasan atas hati perlakuan Sikem terhadap Dina, saudara perempuan mereka. Kita catat sama-sama. Mereka melakukan ini karena sakit hati. Mereka membunuh karena sakit hati. Selanjutnya kita melihat apa yang dilakukan dikatakan oleh Yakub pada saat sebelum dia meninggal. Pada saat mereka sudah berada di tanah Mesir. Dan bagi orang Ibrani, berkat dari ayah atau dari bapa mereka itu sangat penting bagi kehidupan mereka. Tetapi ini yang dikatakan oleh Yakub kepada 12 orang anaknya dan apa yang dikatakan oleh Yakub terhadap Simeon dan Lewi. Di dalam Kejadian 49 ayat 5-7 dikatakan seperti ini. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan akan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Inilah yang dikatakan oleh Yakub terhadap Simeon dan Lewi sebelum Yakub meninggal. Kenapa kita perlu untuk melihat saya mengajak kita semua untuk melihat ke belakang apa yang dilakukan oleh Lewi yang merupakan kakek moyang dari Musa. Kita sama-sama kembali akan membaca dari Keluaran pasal 2 ayat 11 dan 12 di mana di situ dikatakan seperti ini. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Saudara, kita semua sering mendengar kisah tentang Musa, bagaimana Musa dibesarkan, bahkan pada saat dia lahir dia disembunyikan dan kemudian dia hanyutkan di Sungai Nil, dan kemudian dia diangkat menjadi anak angkat dari putri Firaun, dibesarkan di dalam istana Firaun dengan berbagai macam tata cara kerajaan, istana, protokoler dan sebagainya. Dan kehidupannya adalah kehidupan seorang yang terpelajar dan sangat beretika. Tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh Musa bahwa DNA-nya, darahnya adalah tetap seorang Ibrani walaupun dia dibesarkan di dalam istana Firaun. Dan dari keturunan sebelumnya ketika kita melihat ini ada hal yang sangat kontras yang dilakukan oleh Lewi yang merupakan kakek moyang daripada Musa dan apa yang dilakukan oleh Musa. Keduanya sama-sama melakukan kejahatan, yaitu melakukan kejahatan pembunuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Lewi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Yang dilakukan oleh Lewi adalah membunuh untuk membalaskan sakit hati mereka. Sedangkan yang dilakukan oleh Musa, dia membunuh untuk membela saudaranya orang Ibrani yang sedang tertindas. Musa tentunya tidak paham, tidak tahu dengan sakit hati bagaimana. Dia hanya melihat bahwa ada penindasan dan itu yang membuat dia menolong saudaranya. Dan ada kejadian berikutnya yang membuat Musa bagaimana kemudian setelah dia membunuh dan dia kemudian akhirnya melarikan diri ke Midian.
Berikut di dalam Keluaran 2 ayat 13 dan 14 dikatakan seperti ini. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatkannya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Saudara, inilah yang saya sebutkan dengan hal kontras tadi. Musa melakukan pembunuhan, kemudian di kasus berikutnya Musa datang melerai. Bahkan bukan melerai, tetapi hanya bertanya kepada yang 2 saudara Ibraninya yang sedang bertengkar. Tetapi apa yang dialami oleh Musa begitu membekas dalam kehidupannya, di mana dia mengalami penolakan. Saudaranya orang Ibrani justru menolak dia, menganggap dia tidak layak. Bahkan siapa yang telah mengangkat Musa untuk memimpin bangsa Israel? Penolakan yang dialami oleh Musa. Dan saudara, di dalam pelarian Musa pada saat Firaun hendak membunuhnya, dia lari, dan ketika dia di dalam perjalanannya ke Midian, ada hal yang dilakukan oleh Musa yang begitu luar biasa, yaitu di dalam Keluaran 2 ayat 16 dan 17 dikatakan seperti ini. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palung-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu bangkitlah Musa menolong mereka dan memberi kambing domba mereka minum. Hal yang dilakukan oleh Musa, kalau kita lihat runtutannya tadi, Musa menolong orang Ibrani yang sedang bertengkar, Musa menolong orang Ibrani yang sedang ditindas, dan Musa menolong anak-anak imam di Midian. Ini yang saya katakan tadi, bahwa sikap hati Musa berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kakek moyangnya. Musa melakukan pembunuhan untuk menolong saudaranya. Hati yang mau menolong, hati yang rela untuk menolong orang-orang yang tertindas, itu yang ada di dalam kehidupan Musa. Dan saudara, inilah yang perlu kita cermati sama-sama dan kita pelajari sama-sama untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bahwa hati yang rela untuk menolong sesama, walaupun mungkin kita tidak di dalam kondisi yang baik, tetapi kita mau untuk selalu menolong orang-orang yang tertindas, orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Dan saudara, apa yang kemudian terjadi pada saat Musa dipanggil oleh Tuhan di dalam Keluaran 3 ayat 10-12 dikatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Saudara, inilah yang terjadi kepada Musa. Akibat dari apa yang sudah dia alami di dalam kehidupannya di masa lalunya, dia kemudian sudah tidak bisa melihat lagi siapa dirinya, apa yang menjadi kapasitasnya, bahwa dia sanggup untuk memimpin. Tetapi dia melihat bahwa dia bukan siapa-siapa lagi. Dan kita tahu bersama-sama di kisahnya Musa, dia selalu berusaha untuk menghindar dari panggilan Tuhan dalam kehidupannya, untuk dia bagaimana dia tidak memimpin bangsa Israel keluar. Tetapi kemudian Tuhan berjanji kepada dia, dan Tuhan mengatakan kepada dia, "Bukankah aku yang menyertai engkau?" Saudara,
apapun yang terjadi dengan kehidupan kita di masa lalu, begitu banyak hal yang mungkin blunder yang sudah kita lakukan di masa lalu kehidupan kita, yang itu begitu membawa penuduhan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan melihat kita berbeda. Tuhan melihat kita bukan dari apa yang sudah kita lakukan, tetapi apa yang sudah Dia rencanakan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Ibrani dikatakan bahwa Ibrani 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan bahwa karena Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya Ia arahkan kepada upah. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Musa yang begitu nyaman di dalam istana Firaun, seharusnya dia tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang membawa dirinya dalam kesulitan. Tetapi ada hal yang tidak bisa dia pungkiri, bahwa Tuhan sudah menentukan dia untuk menjadi seorang yang membawa bangsanya keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah menentukan Musa. Tetapi Tuhan pun melakukan melalui proses yang Musa harus lewati. Masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya, di dalam pelariannya dia. Tetapi Tuhan juga membawa Musa untuk melihat bahwa pada saat Tuhan memanggil dia, Tuhan juga membawa orang-orang yang mendukung dia, bersama-sama dengan dia, berdiri bersama-sama dengan dia. Tuhan membawa Harun untuk bersama-sama dengan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Bahkan mungkin kita merasa kita sendiri. Kita merasa bahwa kita sudah tidak ada orang yang bersama-sama dengan kita. Tapi satu hal yang kita harus tahu bersama-sama, kebenaran firman Tuhan, bahwa pada saat Tuhan membawa kita keluar dari keadaan kita yang berdosa, Tuhan juga membawa orang-orang yang berdiri bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu menjalani hidup kita menurut pandangan orang lain tentang masa lalu kita. Tetapi kita menjalani kehidupan kita menurut apa yang Tuhan katakan tentang kita. Dan siapa kita di masa lalu tidak harus menentukan kita nantinya seperti apa. Apakah kita ingin mengikuti apa yang Tuhan katakan tentang kita, atau kita ingin mengikuti apa yang orang katakan tentang masa lalu kita? Kita bisa memilih. Kita semua bisa memilih. Karena selalu ada harapan di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, untuk firman yang sudah kami dengar. Biar apa yang kami dengar ini, Tuhan, kami tidak hidup di dalam penuduhan, kami tidak hidup di dalam belenggu masa lalu kami. Tetapi kami hidup dan melihat apa yang Engkau katakan tentang kehidupan kami. Bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami boleh menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.